Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Oke, bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi dalam mata kuliah kali ini, mata kuliah metode penelitian geografi, pertemuan kelima. Maaf. Adapun kali ini saya akan menunjukkan bahwa kita akan membahas mengenai bagaimana kita membentuk teori mengenai dunia, karena pada dasarnya pengetahuan atau metode penelitian geografi ini merupakan bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita mengenali dunia, bagaimana kita dan juga menteorikan apa yang kita lihat di dalam dunia ini. Oke, langsung saja kita lihat pada slide pertama. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu paradigma. Ada beberapa di sana ada bahwa paradigma itu nanti yang kemudian akan menentukan teorinya, dan begitu pula sebaliknya praktek ke penelitian lalu kemudian kita kembalikan ke paradigma seperti flowchart atau diagram alir yang minggu lalu kita bahas. Nah, kali ini ketika kita belajar apapun sesungguhnya, dan itu jarang sekali disadari atau digunakan, bahwa pada dasarnya merefleksikan merefleksikan sifat dunia dan bagaimana kita berada atau hadir untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia ini adalah landasan dari banyak sekali hampir semua ilmu pengetahuan. Terutama di sini dalam ilmu geografi, di mana kita harus lebih banyak merefleksikan bahwa diri kita itu sedang berada di dalam dunia, di dalam sebuah ruang, di dalam suatu suatu lingkup, dan dari dalam lingkup tersebut kita melihat lingkungan atau kondisi alam di sekitar kita, dan kita mencoba mengenali. Dan dari awal mula manusia itu berpikir, manusia itu berusaha mengenali lingkungannya dan juga mengenali dirinya, maka dari itu semuanya direfleksikan. Dan di sini dalam sebuah penelitian, di hal yang harus kita lihat tentang dunia di sini, proses biner yang dijalankan selama penelitian ini juga harus dilakukan. Dalam arti biner di sini adalah kembar. Kembar itu adalah selain kita memandang keluar, kita kembali lagi memandang ke dalam pikiran kita, apa yang sebetulnya, apakah itu benar-benar di luar, apakah sebuah penjelasan itu memang penjelasan real mengenai realitas di luar sana, atau itu merupakan persepsi kita, atau itu merupakan interpretasi kita, hanya penafsiran. Dan di sini kita berada dalam suatu posisi yang tidak sok tahu, tapi kita sedang mendiskusikan, sedang mempertanyakan lebih rinci mengenai bagaimana, seperti kemarin kita bahas, mengenai ontologi dan epistemologi posisi kita dalam paradigma ini. Dan dalam tentu saja dalam penelitian geografis, kita sebagai apa, sebagai orang yang mana, sebagai orang yang ingin menguasai dunia atau mengatur dunia semuanya, atau kita sedang membuat dunia itu menjadi lebih tertata, lestari, dan jauh dari kerusakan. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari paradigma, yang dalam arti paradigma dalam kita memandang dunia tersebut. Nah, Anda sebagai apa? Anda sebagai seorang ahli, Anda sebagai orang yang paling tahu, apakah Anda merupakan bagian dari alam ini yang sedang mengamati alam yang begitu luas dan begitu besar? Oke, di sini untuk kita memahami posisi kita, memahami paradigma ini, kita harus membaca lebih banyak literatur dan juga
ternyata dalam memandang dunia ini kita memiliki banyak sekali asumsi, memiliki dugaan-dugaan yang paling mendasar dan mengenai apa yang memang kita sukai di dunia ini dan bagaimana kita harus melakukan penelitian, mengamati hal tersebut, hal yang memang membuat kita tertarik, membuat kita sangat peduli. Kecuali memang tidak peduli, itu beda cerita. Nggak usah belajar, nggak usah kuliah, nggak usah apa aja, jangan lakukan apapun. Dan nah di sini juga secara lebih khusus mengenai kunci juga apa yang disukai, apa yang kita teliti, ini juga merupakan nanti kita akan menuntun juga pada bagaimana kita menganalisis geografi, dan kita akan tahu dan kita akan menjadi lebih berperan dengan ilmu geografi ini secara lebih luas dalam masyarakat, dalam menjelaskan dan lain sebagainya. Nah, namun demikian ketika dalam refleksi kita juga tidak lepas dari resiko penelitian yang stereotip. Jadi kita lebih banyak mengatakan bahwa kita jauh lebih benar daripada orang lain, dan itu akan muncul. Dan di sini muncul kita harus membatasi atau memberikan frame atau memberikan bingkai dari paradigma kontemporer untuk menunjukkan bagaimana kita atau mereka berkomitmen pada sikap ontologi kita. Ontologi dalam arti geografi yang mana, geografi yang kita konsepsikan seperti apa. Dan juga di sini hal yang harus ditekankan dan harus dicatat bahwa dalam proyek-proyek tertentu, baik metodologi maupun metode yang dicampur-campur, tumpang tindih, metode yang seringkali tidak jelas, secara kacau. Nah di sini ketika kita tidak memahami letak posisi kita dalam paradigma tertentu, seringkali menjadi perdebatan yang memang diperdebatkan dan tidak pernah selesai karena tidak memiliki dasar paradigma, tidak memiliki dasar asumsi, maka tidak ada sebuah perdebatan dengan tepat berpijak yang sama. Jadi untuk ketika berdebat dengan asumsi dan paradigma yang berbeda, itu perdebatan yang memang tidak berguna karena tidak akan pernah selesai. Namun ketika kita memahami dalam paradigma tertentu, itu akan lebih terarah untuk menemukan sesuatu dan menjauhkan dari berbagai macam kebingungan dan lain sebagainya, dan segalanya akan menjadi jelas, dan justru paradigma tersebut akan menjadi berkembang. Dan hal yang paling terjadi, kita semua itu seringkali hanya tahu satu paradigma saja. Nah, ini akan lebih kacau lagi. Mengapa? Karena paradigma dalam geografi saja ini terdapat 4 paradigma. Jadi ketika ada 2 paradigma tentu sudah terjadi perdebatan. Apalagi hanya satu paradigma, sehingga ketika kita melihat paradigma lain, itu akan dikatakan bahwa paradigma itu salah karena hanya satu paradigma yang diketahui, yang dikuasai, dan tidak mau belajar multi paradigma dalam arti karena ketika kita mempelajari suatu hal yang ada di dunia ini, tidak mungkin hanya dapat dilihat dari satu paradigma saja, karena ada bidang-bidang, ada ranah-ranah tertentu yang membuat paradigma tersebut juga bervariasi. Tidak hanya ranah-ranah tertentu, tapi juga ada perkembangan zaman, ada periode-periode tertentu yang dimana ketika periode-periode tertentu tersebut itu menciptakan paradigma yang berbeda. Jadi ketika kita secara historis kita memahami sejarah paradigma tersebut, mulai dari munculnya pengetahuan itu paradigma apa yang muncul, lalu kemudian pada tahap-tahap kali ini dan sampai hari ini, paradigma memang banyak berubah mulai tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90 dan 90-an sampai hari ini paradigmanya hampir sama. Namun demikian, sejauh yang kita pelajari sampai hari ini, itu adalah paradigma yang memang sudah
sudah jauh sekali. Jadi satu paradigma positivistik, dan itu belum kita belum banyak yang belum beranjak dari sana, walaupun nampaknya kita sering membicarakan tentang konstruktivisme dan lain sebagainya, namun kita masih ada pada pandangan-pandangan konservatif di tahun 60-an, tahun 70-an, dan belum move on dan belum mengupdate paradigma-paradigma yang mungkin ada pada tahun 70, 80 dan 90, apalagi paradigma yang terakhir. Tapi oke, nanti kita lihat ada paradigma pertama, kedua, ketiga, dan itu juga tidak bukan dalam arti paradigma yang satunya itu adalah ketinggalan zaman, bukan, tapi adalah paradigma yang berbeda yang sering digunakan pada masa lalu dan hari ini pun. Dan akhirnya beberapa paradigma yang tumbuh, yang muncul di beberapa periode tersebut itu mempunyai kajian-kajian tertentu, disesuaikan dengan kajian-kajian yang ingin dipelajari. Nah, paradigma tersebut seperti apa dalam ilmu geografi? Mari kita lihat di slide berikutnya. Di sini yang pertama adalah paradigma klasik dari geografi, adalah paradigma sebagai ilmu spasial. Oke. Dan di sini ini masih tetap kita pakai sampai hari ini sebagai konteks dasar bahwa ilmu spasial di sini bersandar atau memiliki dasar objektivitas dan generalisasi. Jadi dari tujuannya saja sudah ingin melakukan generalisasi dan mencari proses-proses sebab akibat atau proses kausal yang memang teratur. Dan ini juga mengadopsi dari apa yang dikatakan sebagai pendekatan realis. Realis dalam arti pendekatan yang apa adanya. Dan realis untuk mewakili penginderaan, dalam arti kita melihat atau mengindra, sensing. Dan secara ontologis para ilmuwannya secara spasial ini mempertahankan dan mencoba sangat-sangat ketat membagi antara ruang dan waktu. Jadi di sini antara ruang dan masyarakat, lalu juga ruang dan waktu yang dilihat sebagai segala sesuatu yang teratur sejauh dapat diklasifikasikan atau dibagi-bagi menjadi bagian-bagian atau bagian-bagian atau sering kita sebut parsial. Dan secara naik turun, secara fluktuatif dapat dilihat secara empiris apa adanya, dapat dinilai dengan instrumen-instrumen tertentu, seperti misalnya terukur, maksudnya seperti misalnya jam atau kronometer dengan kompas. Pokoknya segalanya dapat dihitung secara akurat dan empiris. Dan paradigma ini geografi dianggap bersinonim, kata geografi sendiri itu identik atau bersinonim dengan kata spasial, sehingga segala permasalahan penelitian geografis mempunyai masalah yang dipertanyakan adalah masalah-masalah spasial di sini. Seperti misalnya bagaimana objek dan prakteknya yang bervariasi tersebut bergerak melintasi permukaan bumi. Mengapa terjadi variasi dalam bentuk-bentuk spasial, dan apa yang terjadi. Nah, dalam ranah deskriptif variasi spasial ini, dan ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar yang merupakan pertanyaan dari paradigma spasial ini. Lalu kemudian secara deskriptifnya adalah mengarah pada sesuatu yang jelas, segala sesuatunya harus jelas. Dan juga bergantung pada pengembangan dari model-model konseptual kualitatifnya atau kuantitatifnya. Jadi di sini secara kualitatif atau kuantitatif yang dinyatakan
untuk mengemukakan suatu hipotesis dari penjelasan ini berdasarkan variasi dan minatnya. Lalu kemudian pertanyaan penelitian yang ada pada model ini mengarah pada pengumpulan dan analisis data bisa berbentuk kualitatif ataupun berbentuk kuantitatif. Jadi kuantitatif itu ketika dengan ukuran, segalanya harus diukur. Sementara untuk kualitatif ini adalah sangat-sangat relasional dengan pemaknaan. Jadi ini mungkin sangat-sangat relatif. Seperti ada istilah jauh dekat. Tapi ketika jauh dekat itu tidak, ketika dipastikan dengan kilometer, dengan meter, berapa lama dipastikan dengan jam. Nah, itu kuantitatif. Tapi ketika kualitatif kita akan menyatakan sebentar, tidak lama, dan itu sangat-sangat subjektif yang memang tidak terukur dan memang bukan untuk mengukur, tapi bagaimana memaknai misalnya ketika kita memaknai ruang itu jauh dekat itu sangat-sangat relatif. Dimana ketika saya mengatakan bahwa satu kilo ketika saya di Jawa itu cukup jauh. Namun demikian ketika saya di sini 1 kilo adalah sangat-sangat dekat. Dan relativisme ini juga sangat kualitatif di sini. Makanya di sini ada pemaknaan terhadap ruang, bukan tidak hanya terukur. Mungkin semuanya bisa terukur, tapi secara kualitatif semuanya itu berdasarkan pernyataan subjektif dari pelaku atau orang yang beraktivitas dalam ruang yang kita kaji. Oke, dan penekanan dalam jenis penelitian ilmu spasial ini dimungkinkan dengan mengasumsikan bahwa objek analisis terpisah, dan memungkinkan pertanyaan mengambil seperti misalnya distribusi X dibandingkan dengan Y, bagaimana X menyebabkan Y, bagaimana X dan Y saling berkaitan atau saling menyebabkan, saling sebagai suatu kausalitas. Jadi di sini kalau ilmu spasial ini memang ya agak jauh dari pemaknaan, tapi memang lebih pada segalanya adalah kausalitas empiris, dan di sini masih kita kategorikan, kalau dalam secara ilmu besarnya masih kita kategorikan sebagai pendekatan positivistik. Tapi walaupun positivistik, bahwa pendekatan spasial ini memang cenderung merupakan kajian eksak, karena di sini terukur, banyak ilmu-ilmu pengukuran, menggunakan skala dan lain sebagainya. Oke, kemudian selain paradigma ilmu spasial, di sini ada paradigma humanistik. Ini agak sedikit berbeda. Ketika spasial tadi yang dilihat adalah ruang, dan kadang-kadang isi atau interaksinya dari manusia itu tidak begitu diperhatikan. Sementara dalam paradigma humanistik ini cenderung memperhatikan pada aktivitas manusia, interaksi manusia, apa yang dipikirkan oleh manusia dalam ruang-ruang tertentu. Masih tetap ada konteks spasial, tapi spasial sebagai konteks di mana aktivitas human atau manusia itu terjadi, dan di sana ada interaksi antara ruang dengan manusianya, bagaimana manusia justru ruang itu dibentuk oleh manusia dan lain sebagainya. Oke, kita coba melihat apa sih pertanyaan dasar pada biografi humanistik ini. Lebih menekankan pada penjelasan cara ilmiah untuk mengetahui, lalu kemudian menekankan perhatian pada hermeneutik atau ilmu tafsir, menafsirkan, memperoleh makna, interpretasi, lalu kemudian memperoleh pemahaman. Dia tidak memperoleh tidak mencari tadi ukuran, sebab akibat, generalisasi, teori-teori umum, tapi di sini bagaimana kita memahami mengapa terjadi sesuatu di ruang tersebut, dan interpretasi terhadap tindakan seperti saya katakan tadi, lebih melihat ke manusia, bagaimana tindakan manusia, sikap orang-orang,
manusia-manusia yang ada di dalam aktivitas dalam ruang tertentu tersebut yang begitu kompleks dan sangat-sangat personal. Masing-masing memiliki pemaknaan tersendiri terhadap ruang-ruang tertentu. Masing-masing memiliki kesan-kesan sendiri terhadap ruang tertentu. Ada yang ruang-ruang disukai, ruang-ruang yang tidak disukai, ruang-ruang yang dianggap formal, ruang-ruang yang dianggap membuatnya rileks. Dan di sini dalam geografi humanistik ini dikaitkan dengan minat pada dunia kehidupan yang bukan hanya padat individu, tapi dunia-dunia yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat membuat kita terkesan atau di sini masuk akal, sangat-sangat sensual dalam arti sangat-sangat benar-benar menarik untuk dibicarakan, untuk dimaknai, dan juga di sini memberikan tempat pada romantisme manusia-manusia atau mereka para pelaku-pelaku yang beraktivitas dalam space atau ruang tertentu. Nah, ini sebagaimana yang ada beberapa ahli, ini tahun 76 pun mereka sudah berpikir seperti ini. Dan sebagai contohnya kita mencapai bentuk pemahaman bersama, dan pemahaman itu ternyata langsung menjadi pemahaman-pemahaman yang disepakati bersama, bahwa misalnya ada ketika dalam suatu pantai tertentu itu adalah sesuatu yang indah, tempat-tempat tertentu adalah sesuatu yang mengerikan, tempat-tempat tertentu adalah tempat yang sangat berbahaya, penuh dengan kriminalitas, sarang-sarang para kriminal misalnya seperti itu. Kita harus hati-hati ketika masuk tempat tersebut karena bisa dirampok, dibegal, dan lain sebagainya. Nah, di sini ruang bisa dijelaskan seperti itu. Mengapa demikian? Nah, spasialnya atau karakteristik dari ruang itu bisa kita jelaskan, seperti misalnya wilayah padat, lingkungan kumuh, atau wilayah tempatnya sepi, jalan-jalan sepi, kurang penerangan, sehingga banyak terjadi sesuatu di tempat-tempat tersebut. Nah, itu bisa kita jelaskan dengan pendekatan atau paradigma humanistik ini. Dan hal ini yang mungkin akan saya katakan atau silahkan kita menyebutkan bahwa ketika segala sesuatu itu disepakati bersama, nah itulah yang disebut intersubjektif. Jadi dalam pandangan humanistik ini tidak ada objektivitas, tapi segala macam, baik itu ruang, karakteristiknya itu sangat-sangat intersubjektif. Jadi merupakan sebuah seakan-akan merupakan kesepakatan bersama yang tidak perlu yang tidak seakan tidak tidak disepakati atau tidak dirundingkan, tapi sama-sama memiliki perasaan yang sama, sama-sama memiliki rasa yang sama, atau menginterpretasikan tempat itu yang sama. Namun demikian mereka tidak pernah secara harus kesepakatan musyawarah dan lain sebagainya. Dengan demikian untuk secara humanistik ini memang akan sangat dekat kajiannya pada makna ikatan antar budaya, dunia dan lingkungan sekitarnya. Nah, dengan demikian secara metodologis atau metode humanisme ini melibatkan penafsiran-penafsiran atau interpretasi terhadap simbol-simbol tertentu. Simbol di sini juga cukup luas. Simbol-simbol di sini simbol, isyarat, ucapan. Simbol di sini apa yang ada. Seperti misalnya kita membaca simbol itu adalah sebuah perilaku, kita bisa melihat sebuah aktivitas. Di sana ada rambu-rambu, lalu kemudian rambu-rambu dilarang parkir, kita melihat banyak motor di sana, dan itu merupakan sebuah isyarat atau simbol bahwa kehadiran otoritas atau keteraturan atau yang mengatur itu tidak dihargai atau tidak dianggap sama sekali oleh yang ditunjukkan dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan simbol tersebut. Oke, simbol di sini seperti misalnya suara keras, lalu kemudian suara lembut, sesuatu yang biasa itu menyatakan sesuatu. Nah, nanti ini mungkin akan saya jelaskan
ketika nanti memang Anda tertarik untuk apa namanya menuliskan atau pada saat skripsi nanti memang berkaitan dengan ini, bukan apa namanya, karena tidak semua dari Anda nanti penting apa namanya menggunakan paradigma humanistik ini, mungkin hanya yang tertarik saja. Jadi saya jelaskan sedikit saja. Oke. Lalu kemudian makna yang memang terakumulasi, terkumpul apa namanya terakumulasi oleh manusia, kesatuannya dalam alam, termasuk ini di sini hewan. Nah, seperti misalnya kita ada hal yang unik bahwa ada suatu apa namanya hewan-hewan tertentu yang yang memiliki harga cukup tinggi ini karena pemaknaan, seperti misalnya kambing dalam saat masa-masa apa namanya Idul Kurban dan lain sebagainya, mempunyai makna-makna religius, mempunyai makna-makna yang memang dipercaya dan lalu kemudian nanti kaitannya dengan seperti misalnya kenapa kambing begitu dimuliakan pada saat apa namanya saat waktu-waktu tertentu, nanti akan kita bahas di geografi pertanian saja untuk yang, karena ini berkaitan dengan makna dari pangan, makna dari komoditi yang dikonsumsi. Lalu kemudian di sini yang patut kita pelajari biasanya aktivitas-aktivitas kreatif manusia yang ada dalam praktek di suatu tempat tersebut. Dan di sana ternyata kadang-kadang mereka orang-orang itu memaknai tempat-tempat tertentu itu tidak apa namanya tidak kita sangka-sangka hanya mereka sendiri, makanya perlu diungkap untuk menjelaskan makna seperti yang ditemukan dalam seni, sastra, dan arsitektur. Karena di sini seni, sastra, arsitektur terdapat konteks spasial, dan kita juga akan menjabarkannya dalam paradigma geografi humanistik ini akan menjadi dibuat cukup artistik, cukup estetik, lalu kemudian ya menjadi menarik untuk dibahas. Oke, ini kalau ini tadi setelah ilmu spasial, humanistik, lalu kemudian paradigma realisme kritis. Oke, paradigma realisme kritis ini belum atau jarang sekali digunakan secara formal. Realisme kritis dalam geografi ini muncul juga kritik terhadap ilmu keruangan ini. Dan paradigma realisme kritis ini saya agak pesimis untuk dapat berkembang di tempat kita, karena masih merupakan hal yang tabu atau bahkan masih merupakan hal yang dianggap melanggar norma, karena memang belum mengetahui dengan jelas makna realisme kritis. Jadi kalau kita realistis lalu kritis, kita berbicara apa adanya, itu terlalu banyak orang yang tersinggung, dan ya seperti kita tahu dalam lingkungan sekitar kita masih belum bisa menerima hal-hal ini. Nah, tapi ini bisa kita gunakan ketika kita melakukan kajian dan publikasinya tidak di sekitar sini, tapi di luar sana. Tapi kalau ingin mempelajari apa namanya paradigma realisme kritis ini, lebih baik kita baca sendiri, kita mencoba latihan nulis. Nah, di sini dikatakan bahwa ruang itu diasumsikan bahwa kausalitas ini dapat dibaca dari variasi spasial, dan berbeda dengan ilmu spasial model tadi, representasi realis di sini, realis sains atau diberikan secara naif. Realisme kritis ini mengadopsi kedalaman model tersebut, melihat deskripsi makna sebagai cerminan dari strukturnya yang lebih dalam lagi. Seperti misalnya munculnya sebuah peraturan, di sana tentu saja ada kepentingan-kepentingan tertentu. Ada suatu
ambisi-ambisi tertentu, dorongan-dorongan tertentu, baik secara individu ataupun terintegrasi atau terorganisir. Nah, disinilah sulitnya untuk mengungkapkan realisme kritis ini, karena di sini hampir pasti dengan menggunakan paradigma ini pasti akan banyak musuhnya, pasti akan menjadi subversif, pasti, dan bahkan kadang-kadang dengan pendekatan-pendekatan kritis semacam ini itu banyak yang tidak terima, banyak yang tersinggung, terutama di dunia atau di lingkungan masyarakat yang sangat-sangat kurang reflektif. Yang kurang reflektif di sini sulit untuk melihat dirinya sendiri, atau sering saya katakan tidak tahu diri. Jadi dia sering merasa paling benar sendiri, dan paling benar sendiri juga itu juga bisa muncul, itu akan muncul bagi dia ketika seseorang itu memiliki kekuasaan, memiliki legitimasi tertentu sebagai orang asli, bukan orang luar, bukan pendatang dan lain sebagainya, dan dia berhak untuk bertindak semena-mena, ya semena-mena, maksudnya semau yang dia inginkan. Ketika dia benci, dia singkirkan, dibuat peraturan sedemikian rupa, dibuat kebijakan-kebijakan sedemikian rupa yang secara realisme kritis itu bisa dibaca dengan cara melihat siapa yang diuntungkan, sehingga kita tahu siapa yang berkepentingan. Nah, ini pun juga harus dilihat dan dilihat secara akurat serangkaian kronologinya. Jadi tidak hanya kita melihat satu ini saja. Jadi seperti misalnya kita melihat selama 9 tahun dan polanya masih sama dan kecenderungan strateginya seperti itu. Nah, seperti itu kita melihat dengan paradigma realisme kritis tersebut. Jadi kekuasaan struktural, lalu kemudian mekanisme penyebabnya. Jadi di sini kita tidak bisa memahami benar-benar misalnya pemogokan yang ada dalam pabrik, lalu kemudian peristiwa-peristiwa yang memang banyak penjelasan, dan di sini akan lebih luas lagi. Di sini intinya nanti akan lari pada kapitalisme. Jadi bagaimana sekelompok orang atau orang-orang tertentu itu mengumpulkan modal atau mengumpulkan keuntungan secara ekonomi dengan berbagai cara dan kebijakan yang memang bisa dia lakukan karena kekuasaannya. Dalam realisme kritis ini biasanya kajian kasus-kasus yang munculnya banyak eksploitasi, ada orang yang ditindas, ada orang yang dipinggirkan. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat mana orang yang dizolimi, mana yang orang menzolimi, dan di sini yang harus dilakukan dalam realisme kritis ini adalah studi kasus yang cukup mendalam, kondisinya konkret, dan menempatkan diri dalam mekanisme misalnya seperti solidaritas pekerja, eksploitasi kapitalis, bagaimana orang itu dijebak dalam aturan yang sedemikian rupa sehingga keuntungan itu tidak mengalir, atau keuntungan itu hanya dapat diperoleh oleh pihak-pihak tertentu, privilege kelas-kelas tertentu. Dan yang penting di sini adalah manusia dianggap mampu melakukan refleksi, karena tidak mungkin ketika dia dapat melakukan refleksi, ada dalam strukturnya, lalu antara apa yang direfleksikan sama yang dilakukan itu sangat-sangat berbeda. Tampak sekali
kepentingannya, tampak sekali tendensinya dan lain sebagainya. Dan dengan demikian maka mereka dapat kita juga bisa merenungkan keberadaan ya antara objek yang dikaji dan pemikiran kita itu, ya kita memang harus menyatu di situ. Misalnya kita ingin memahami bagaimana buruh dieksploitasi, kita mungkin harus bergabung dalam solidaritasnya, mendengarkan suara-suaranya, sehingga kita akhirnya bisa sudut pandang apa sih yang ada di sana. Dan ini hampir tidak mungkin untuk kita lakukan, dan ini hanya untuk pengetahuan saja, ataupun kalau untuk kita untuk tulisan-tulisan yang di luar sana, karena tidak mungkin dipublikasikan di sini. Berikutnya realisme kritis. Lalu ada apa lagi ya? Oke, di sini ini yang lebih lanjut lagi, geografi poststrukturalisme. Di sini poststrukturalisme muncul karena mengkritik asumsi yang memang sudah berlaku tersebar luas dalam objek-objek alam dan objek sosial, yang seakan-akan semuanya itu adalah tunggal dan identitas tersebut adalah tetap. Nah, di sini pandangan poststruktural menjelaskan ya dengan cara yang sangat-sangat rumit di sini dan detail mengenai proses sosial, misalnya proses kekuasaan yang mengarah pada produksi, lalu kemudian pada entitas tertentu. Dari di sana sebetulnya ada semacam sebuah tatanan, sebuah struktur kekuasaan, dan di sini sangat-sangat cair karena secara sosial dalam masyarakat yang demokratis tentu saja perubahan-perubahan akan sangat cepat. Yang tadinya di atas tidak di bawah, ada di bawah. Nah, namun demikian fenomena poststruktural tersebut itu biasanya yang paling sering diatasi oleh orang-orang konservatif, sehingga orang-orang yang ingin mempertahankan nilai-nilai sebelumnya dalam konteks, karena semuanya ini jika tidak dikendalikan memang sangat-sangat disrupsi, sangat-sangat cepat berubahnya. Dan di sini juga memang hal yang benar dan hal yang salah akan berubah dengan sangat cepat dan tidak konsisten. Saat-saat tertentu suatu hal dianggap nilainya tinggi, suatu saat rendah. Ini tergantung bagaimana seiring ketika memang berganti penguasa atau pemegang otoritas, itu mungkin hal yang wajar. Tapi hari ini dengan penguasa yang sama, dengan pemegang otoritas yang sama, hari ini bicara ini, besok berbicara berbeda lagi, karena kepentingannya berubah, karena kepentingannya berbeda. Tentu saja hal ini juga menjadi strukturnya itu tidak pernah jelas, tidak ada hal yang mapan, tidak ada hal yang pasti. Sebagaimana ketidakpastian hukum, sebagaimana ketidakpastian sebuah keputusan, sebuah sanksi dan lain sebagainya, untuk orang-orang tertentu itu tidak berlaku, tapi untuk orang-orang yang dianggap lebih rendah dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa, itu mungkin berlaku. Seperti yang sering Anda dengar, hukum tajam ke bawah, tidak tajam ke atas, karena yang menguasai hukum adalah mereka-mereka yang berada di atas, atau maka dari itu banyak orang yang memperjuangkan untuk selalu berada di atas dan mempertahankannya, karena anggapannya mereka tidak akan pernah tersentuh hukum atau bahkan mungkin sanksinya. Dan di sini juga
struktur di sini ada merupakan aspek dari fakta yang ada di sana. Ada kekuasaan, ada perbedaan tinggi rendah, posisi sosial, lalu kemudian ya akses produksi, seperti misalnya ada pemilik modal, ada buruh, ada pihak manajemen, bahkan ada produksi pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bisa sangat relatif. Dalam lingkungan akademis tertentu ada sebuah kebenaran yang walaupun di luar sana masih ada kebenaran yang lebih tinggi, tapi berusaha menutup diri untuk supaya apa yang dianggap benar itu masih tetap menjadi benar. Jadi ini tergantung pada siapa pemegang otoritasnya. Dan di sini juga cara menganalisisnya juga menggunakan analisis dekonstruksi, masih analisis kritis, dan tergantung karena semuanya juga dikatakan bahwa semuanya tidak pasti, semuanya sementara, semuanya sesuai dengan konteksnya, sementara konteks-konteks tersebut berubah. Namun demikian, kita bisa melihat siapa yang mendominasi, siapa yang memiliki otoritas. Dan dalam pemikiran barat ini sudah banyak dilihat, dan banyak juga post-strukturalis yang tanpa dasar, sehingga bisa dikatakan dengan semena-mena dia dapat mengubah kebenaran, mengubah pengetahuan, sehingga pengetahuan yang berlaku dan yang benar itu adalah pengetahuan yang dia ketahui saja. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya bagaimana paradigma post-strukturalisme. Nanti mungkin dalam penjelasan di mata kuliah lain dan terapan-terapannya, jika Anda berani nanti misalnya akan mengangkatnya pada atau menganalisis dalam skripsi Anda jika memungkinkan, walaupun tidak saya anjurkan. Oke, jadi itu tadi ada beberapa paradigma yang dalam buku metode penelitian geografi tulisan atau yang diedit oleh Basit Gomez dan John Paul Jones ini, itu tadi merupakan perbandingan antara beberapa paradigma kritis yang digunakan untuk atau dalam penelitian geografi. Nah, ini tadi memang masih cukup luas karena ini masih paradigma, berarti ini seandainya dalam sebuah tulisan ini masih dalam kerangka teori, belum sampai metode penelitiannya. Nah, ketika metode penelitiannya nanti kita perlahan-lahan akan membahasnya, kita perlahan-lahan akan coba mengulasnya nanti bagaimana dengan model pendekatan bentuk-bentuk penelitian dan juga jenisnya, seperti misalnya apakah sistem informasi geografi, hubungan lingkungan dengan manusia, lalu kemudian kartografi, lalu kemudian ada beberapa juga geografi manusia, ada pendekatan lanskap fisik, lanskap sosial, lanskap budaya. Nah, nanti akan saya jelaskan dan akan saya tunjukkan jenis-jenisnya. Nah, nanti mana yang akan kita bahas mungkin akan kita pilih saja yang relevan dan paling memungkinkan untuk Anda pelajari, karena saya juga ragu apakah dalam hal ini masih bisa diterima atau tidak dalam penelitian geografi ini, karena sejauh ini landasan-landasan yang saya lihat yang digunakan belum pada metode penelitian geografi, tapi masih mengacu pada penelitian-penelitian yang lingkupnya lebih kecil dan lebih banyak eksperimental. Nah, di sini dalam penelitian geografi tidak ada yang eksperimental,
tapi di sini adalah penelitian lapangan, pengamatan, observasi, pengukuran, dan juga segalanya ada di luar. Dan yang ada di laboratorium adalah bagaimana menggunakan di sini menggunakan teknologi baru seperti sistem informasi geografi, dan nampaknya kalau untuk pengukuran hidrologi dan juga ilmu tanah juga kita belum banyak dilengkapi, dan beberapa mungkin tidak relevan dengan apa yang Anda inginkan. Oke, saya cukupkan sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, adil kata lino, kacuramin kasaruga, basengat kajubata. Salam, jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih.